Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar adik-adik? Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan di kelas kita tercinta ini untuk saling bertatap muka di kelas kita tercinta ini. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini sudah umum ya di telinga adik-adik sekalian. Nah, kita akan membahasnya secara ringkas dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka yang menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Imam itu pemimpin dalam sholat, serta kalau makmum itu adalah pengikut imam. Nah, sampai sini paham ya? Apa itu yang dimaksud dengan imam atau makmum. Nah, lanjut ke hukum sholat berjamaah. Secara umum, hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi seorang muslim. Nah, jadi diutamakan untuk sholat berjamaah, terutama kaum laki-laki di masjid. Nah, lebih utama ya. Keutamaan sholat berjamaah adalah pahala yang dilipat gandakan atau dikalikan 27 derajat. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik akan kita sambung ya. Oke, masuk yang pembahasan ketiga, syarat sah sholat berjamaah. Adapun syarat-syarat sah sholat berjamaah antara lain ada 4 ya adik-adik. Nah, akan kakak terangkan. Yang pertama, adanya imam yang memimpin jalannya sholat berjamaah. Nah, gak mungkin ya kita mau sholat berjamaah tapi tidak pakai imam, makmum semua kan? Gak lucu kan? Oke, yang kedua, makmum yang berniat mengikuti imam. Nah, makanya kalau imamnya sholat subuh, makmumnya nggak boleh sholat asar. Nah, mesti sama niatnya. Ya lucu, imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau suatu tempat yang sama. Nah, jadi nggak boleh beda-beda. Imamnya di masjid Al-Ikhlas misalnya, nanti makmumnya di mana? Di masjid yang lain atau di gang sebelah atau di masjid yang lain. Udah beda itu tempatnya, mesti satu tempat. Misalnya sholat berjamaah di rumah, mesti di satu tempat itu juga. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, hampir sama tadi ya kepada yang nomor 2 tadi. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi nggak boleh dulu-duluan sholatnya, nggak boleh mendahului gerakan imam. Nah, karena imam di dalam sholat berjamaah adalah pemimpin. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak, oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah membahas syarat sah sholat berjamaah. Nah, sekarang
kita akan membahas syarat seorang menjadi imam. Nah, yang pertama beragama Islam. Nah, kalau imamnya di luar dari agama Islam tidak boleh, ya kan? Yang kedua, mengetahui syarat dan rukun sholat. Nah, jadi yang betul-betul paham dan benar-benar tahu. Yang ketiga, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi di antara jika adik-adik atau teman-teman yang mau melaksanakan sholat berjamaah, misalnya 5 orang, nah pilih dari salah satu yang 5 tadi untuk menjadi imam yang paling fasih bacaan Al-Qurannya. Yang keempat, berakal sehat. Nah, tidak boleh ya orang dalam gangguan jiwa memimpin sholat, nggak boleh jadi imam. Oke. Yang kelima, baligh ini setelah umurnya telah cukup untuk memimpin sholat. Biasanya kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, contoh ya kan. Yang keenam, berdiri paling depan. Nggak mungkin kan imamnya di belakang, ya kan. Oke. Yang terakhir yaitu laki-laki. Nggak boleh imamnya perempuan kalau makmumnya laki-laki. Imam boleh perempuan kalau jamaahnya perempuan semua. Nah, masuk ke syarat seorang makmum. Nah, makmum juga ada syaratnya, bukan cuma imam, ya kan? Oke. Yang pertama, di sini ada 4 poin ya. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi sudah dijelaskan ya, makmumnya harus mengikuti niatnya imam. Kalau sholat subuh ikut sholat subuh, kalau zuhur ikut zuhur, jangan sebaliknya, jangan lain-lain, ya kan. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Nah, jadi mengetahui gerakan sholatnya imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat. Tadi sudah dibahas, jangan tempatnya lain-lain, ya kan. Posisinya di belakang imam. Nah, makmum gak boleh di depan imam, ya kan. Imamnya pun bingung nanti sholatnya, ya kan. Nah, bercanda ya. Oke, lanjut. Masuk ke tata cara sholat berjamaah. Di sini ada 4 poin ya yang kakak terangkan. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Nah, sholat berjamaah selalu diawali dengan azan dan iqomah. Yang kedua, barisan sholat atau shaf. Nah, makanya imam sering menyebutkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Biasanya untuk merapatkan saf, untuk memberi aba-aba kepada makmum, untuk merapatkan barisannya atau safnya. Nah, barisan sholat atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki dan jamaah perempuan di belakangnya. Nah, nggak boleh ya perempuan di depan, jamaah perempuan di depan jamaah laki-laki, balik tempatnya. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, tadi kakak sudah jelaskan ya, tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Lanjut ke yang poin keempat. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau sendiri-sendiri. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ya, boleh ikut imam atau membaca doa sendiri-sendiri. Nah, penjelasan terakhir, keutamaan sholat berjamaah. Ada beberapa keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri, yaitu yang pertama, di sini ada 4 poin juga ya. Yang pertama, pahala dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Yang kedua, langkah kakinya ke masjid adalah pengampun dosa dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah apalagi ke masjid dengan berjalan kaki sesuai jaraknya yang ditempuh jauh, itu menjadi penghapus dosa bagi kita. Yang ketiga, mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dapat menjalin silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan dan kebersamaan. Jadi kita
bisa saling mengenal antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya. Nah, di situ ada eh, proses tindakan sosial ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kakak sampaikan menjadi motivasi terutama untuk diri kakak sendiri maupun untuk adik-adik untuk dalam memahami sholat berjamaah. Kakak mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.